Ya, sudah tampil ya? Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Adik-adik warahmatullahi gimana wabarakatuh. kabarnya? Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari yang kemarin ya. Dan nggak usah serius, kita belajar bersama-sama ya tentang apa itu infeksi menular seksual. Nanti di sini kita banyak sharing, ada beberapa materi dan boleh kita diskusi, ada permainan. Nanti dari situ kita saling mengenal apa sih infeksi menular seksual. Dari situ adik-adik boleh langsung bertanya atau kalau punya pengalaman tentang infeksi menular seksual bisa langsung diutarakan, nggak usah malu-malu. Kita sama-sama belajar aja ya. Jadi kalau orang belajar kan tidak perlu malu. Kita mulai bisa mengenal lebih jauh tentang infeksi menular seksual. Nanti di situ banyak nanya, nggak apa-apa kita terbuka aja ya. Nggak usah malu, nggak usah takut untuk kita diskusi. Ini kan cuma materi yang bisa disampaikan sebagai ilmu pengetahuan ya. Dan ilmu itu sangat bermanfaat kalau kita tahu lebih jelas. Kita lihat di sini ada misteri kartu atau kartu misteri ya. Nanti tinggal dicek aja di kotak mau yang 4, yang nomor 2, nomor 1, nomor 3. Nanti di situ ada apa di kartu misteri. Nah, kita beralih ke game 1. Nih di sini ada tulisan. Tulisannya DIMOLANKO. KUANAMITA. Kira-kira menurut adik-adik, kalau disambungkan kata yang paling tepat antara dua kata ini, kira-kira apa ya? Ini kata-kata seputar infeksi menular seksual. Ada yang tahu? Baik. Yang pertama nih ya, DIMOLANKO. Itu tuh sebetulnya kalau digabung jadi kondiloma. 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 Nah, yang sebelahnya adalah akuminata. Aku A jadi aku ya. Nah, nanti dilanjut minata. Nah, jadi kondiloma akuminata itu apa sih? Nah, nanti bisa dijelaskan. Kalau dalam bahasa sininya, ini bentuk infeksi menular seksual yang bisa dikatakan sebagai jengger ayam. Jengger ayam, karena bentuk infeksinya seperti jengger ayam. Tahu kan jengger ayam? Yang merah-merah di kepala tuh, jengger ayam. Baik, kita lanjut ya adik-adik. Games kedua. Kira-kira menurut adik-adik siapa nih yang sedang main gitar? Apakah Roma Irama? Ya, atau senangnya siapa tuh? Atau jangan-jangan tidak mengenal ya? Baik, kita mulai. Coba tebak gambar. Siapa ini? Oh iya. Ini adalah ini adalah Ebit G. Ade. Ada yang tahu nggak Ebit G. Ade? Karena kalau yang baru lahiran sekarang belum tahu nih Ebit G. Ade ya. Dulu dia terkenal waktu tahun 80-an ya. Terkenal banget lagu-lagunya. Lagu-lagunya itu merdu, suaranya renyah. Nah, baik lanjut. Harta karunnya. Ya, yang pertama. Nah, ada pertanyaan nih. Apa yang adik-adik ketahui tentang infeksi menular seksual? Nah, ini tentang infeksi menular seksual. Barangkali adik-adik kan pernah dengar, pernah baca, pernah dapat informasi dari teman mengenai apa sih infeksi menular seksual. Nah, gitu. Silakan. Barangkali adik-adik ada yang punya informasi apa tuh gitu, tentang apa aja ya. Ya, ya ini coba ya kita lihat di antaranya seperti apa nih.
infeksi menular seksual. Nah, di sini nih, yang di bagian atas itu ada penyebab dari infeksi menular seksual. Ini yang atas ya. Ada parasit, ada penyebabnya oleh jamur, kemudian virus, ada bakteri. Ya. Nanti kita identifikasi seperti apa sih macam-macam penyakit infeksi menular seksual. Di sini ada 12 kotak ya, di sini ada 12 kotak. Dan di 12 kotak itu ada 2 kotak yang tidak termasuk infeksi menular seksual. Nanti biar tahu ya, dari 12 itu apa aja ya. Nah, sekarang kita mulai identifikasi atau penyakit menular seksual yang pertama. Herpes genital. Kalau herpes kan tahu ya, herpesnya tahu ya, sering kan kalau di kampung-kampung tuh ya, kenapa? Kena herpes ya, badannya apa? Lihat kulitnya merah-merah, herpes ya gitu ya. Nah, sekarang herpes genital. Kira-kira seperti apa ya bayangannya? Atau penyebabnya aja deh, penyebab herpes genital itu apa? Apakah dari parasit, bakteri, jamur, atau virus? Virus ya, nah ya. Herpes genital itu virus ya. Jadi memang kalau virus kan susah diobatinya. Ya, susah, nggak kayak bakteri. Bakteri diobati dengan antibiotik sembuh. Kalau virus lama, bertahan lama. Kemudian yang kedua, radang panggul. Oh, ternyata radang panggul itu bukan termasuk IMS ya. Radang panggul itu infeksi organ reproduksi, tapi bukan masuk dalam kategori infeksi menular seksual. Radang panggul tuh ya. Jadi kita beralih ke jengger ayam. Tadi kan jengger ayam udah diinformasikan kan? Ya, Candyloma acuminata. Ya, yang tadi tuh di awal tuh, ya yang ada 2 kata tuh. Jadi jengger ayam itu masuk dalam kategori infeksi menular seksual. Penyebabnya apa? Virus, ya masih virus, masih ya. Bentuknya nanti yang ada jengger-jengger seperti kayak kutil gitu ya. Kemudian keempat, candidiasis. Kira-kira apa tuh penyebabnya? Candidiasis. Jamur ya. Ya, jamur. Sekarang protozoa. Apa tuh kira-kira? Bukan. Protozoa bukan masuk dalam IMS ya. Karena ini protozoa itu penyakit tuh. Penyebab penyakitnya protozoa. Bukan termasuk ya. Jadi ada 2 tuh. Tadi radang panggul sama yang keduanya protozoa yang bukan masuk dalam kategori infeksi menular seksual. Lanjut, chlamydia. Chlamydia. Bakteri ya. Nah, chlamydia itu bakteri. Kemudian hepatitis B dan C. Penyebabnya apa tuh? Virus ya. Udah biasa ini mah. Herpes genital, jengger ayam, hepatitis B dan C. Penyebabnya virus ya. Makanya susah tuh kena hepatitis itu susah. Hepatitis B dan C itu susah. Nah, kemudian skabies. Skabies apa tuh? Pernah tahu kan skabies? Yang gatal-gatal tuh biasanya di selangkangan. Jamur ya, betul jamur. Nah sekarang HIV. Wah, udah pada mengenal nih HIV mah. Apalagi dengan AIDS-nya ya, HIV, AIDS. Virus ya betul. Kemudian trichomoniasis. Trichomoniasis. Itu masuk dalam parasit, penyebabnya parasit ya. Nah, kutu pubis, kutu tuh. Kalau di kepala kan kutu tuh yang biasa kali di bibis tuh, kutu ya. Tapi ini di daerah pubis. Parasit ya, ada kutunya gitu. Nah, kemudian sipilis. Nah, terakhir nih sipilis. Apa tuh penyebabnya? Bakteri ya. Kalau sipilis tuh bakteri. Ya. Nah, di ini masih ada lagi sebetulnya kayak GO ya, di MS tuh masih ada, tapi 12 aja kita kenali dulu ya.
Tapi dari 12 itu ternyata 10 nih yang masuk ya, yang 2 radang panggul dan protozoa nggak masuk ya. Ya, kemudian kita pindah pani habis ini. Nah, untuk yang kedua nih, pertanyaan kedua, apa saja gejala umum yang terjadi jika terkena IMS? Mungkin gejalanya masing-masing beda-beda ya, kayak tadi ada HIV, ada kandiloma, ada skabies, ada kutu pubis, gejalanya kan mungkin yang khas beda ya, beda-beda, ada yang gatel, ada yang hanya keluar nanah gitu, kemudian ada yang sakit, ada yang hanya ada kutil, tapi yang umumnya itu hampir sama. Seperti apa? Ya kita lihat aja ya. Nah, nanti tuh yang pertama itu keluar cairan yang tidak biasa dari penis atau dari vagina. Yang tidak biasa seperti apa? Yang biasanya kan pipis ya, pipis. Kemudian kalau yang sudah dewasa, sudah balik, keluar darah head ya. Nah, kalau ini yang tidak biasa, seperti apa sih? Nah, kayak misalnya nanah keluarnya pada saat pipis ada darahnya. Itu yang tidak biasa. Kemudian kadang-kadang juga kalau pada wanita kan keputihan, yang bau ya. Nah, itu cairan-cairannya keluar itu nggak biasa. Kemudian muncul rasa gatal di daerah kelamin dan sekitarnya. Gatal sekali. Kalau digaruk nambah enak tuh, apalagi kalau malam. Nah, ada lagi nih, merasa nyeri di daerah kelamin saat melakukan hubungan seksual dan atau buang air kecil. Pipisnya sakit gitu, ternyata keluar nanah ya. Atau kalau yang sudah berkeluarga pada saat hubungan sakit ya. Itu yang keempatnya apa? Pada kasus penularan melalui oral, karena ada yang suka seks dengan oral ya, dengan mulut gitu, ya, dengan kemaluan ya. Kita memang terbuka ya. Nah, di situ kalau yang ada infeksinya, jadi tenggorokannya ikut sakit tuh. Terkadang juga ada luka tuh di tenggorokannya, sampai ada luka ya di sini. Ya. Atau muncul bintik-bintik berair yang terasa panas dan agak nyeri di sekitar mulut dan kelamin. Nah, ada lagi nih pada kasus pasca hubungan seks anal. Jadi kadang-kadang tuh ada yang tidak umum ya, seks tidak pada tempatnya gitu. Dari depan, dari belakang, ini mah ya. Nah, kalau kejadian seperti itu kadang-kadang terasa sakit tuh. Di daerah anusnya ya atau duburnya tuh sakit banget. Jalannya juga kelihatan kan nggak lurus ya, kayak algeol, kayak bebek tuh. Itu karena rasa nyeri itu. Kemudian timbulnya luka berwarna merah, tapi tidak sakit di daerah kelamin. Di kerongkongan juga kalau memang hubungan seksualnya di mulut ya, atau di anus, atau di lidah juga, tergantung jenis hubungan seksualnya. Nah, selanjutnya muncul bintik-bintik merah di kulit, telapak tangan, kaki yang keras dan bersisik. Ini kalau dibiarin kan nanti timbulnya luka yang berwarna merah dan tidak sakit. Ini karena sipilis ya, yang ini. Jadi awalnya bintik-bintik merah dulu, kemudian terus terluka. Nah, lukanya nggak sakit. Muncul lepuh-lepuh pada kulit kelamin yang biasanya menjadi koreng. Dari koreng itu menjadi merah. Dan kadang-kadang korengnya juga nggak sakit ya. Muncul kutil berwarna merah di daerah alat kelamin. Nah, kutil ini tadi jengker ayam itu, ya, tapi besar kutilnya, bukan kecil, besar. Ya, jadi kelihatan seperti jengger ayamnya, merah gitu. Dan bentuknya juga ya kutil, pengkerut-pengkerut gitu, kayak daging, kulit daging dengan pengkerut-pengkerutnya. Ya, lanjut ya. Nah, ini pertanyaan untuk ketiga. Apa yang harus kita lakukan jika terkena IMS? Mudah-mudahan kita enggak ya, dan harus kita enggak ya. Harus kita enggak, karena kita punya nanti ada sesi terakhir itu perlindungan supaya tidak terkena IMS. Tapi bila ada informasi teman kita yang terkena IMS, apa yang harus kita lakukan? Jika teman kita terkena IMS, kemudian mereka nanya, kita harus bisa jawab. Apa coba? Ya, baik, kita lihat ya.
apa yang kita lakukan? Yang pertama, suruh datang tuh yang kena. Ada gejala pipisnya sakit, keluar nanah. Ajak tuh datang ke layanan kesehatan seperti ke dokter, rumah sakit, atau puskesmas. Ya, datang saja dan nanti cerita di sana. Dan insya Allah nanti di sana akan dijaga kerahasiaan. Jadi nanti nggak usah malu, nggak usah nanti takut informasinya terbongkar gitu misalnya. Nanti teman-teman pada tahu tuh, nah, tahu kalau saya punya penyakit IMS. Enggak ya, jadi di layanan kesehatan itu akan dijaga kerahasiaannya, nggak akan diinformasikan kepada orang lain. Kemudian teman-teman bisa memberikan informasi tempat-tempat di mana saja yang ada layanan pemeriksaan IMS yang bisa dikunjungi. Ya, misalnya kalau di puskesmas di wilayah Sinumpuk ya, dekat mana tuh antara puskesmas Pondok, Balongan, atau di puskesmas Junti. Ya, bisa diarahkan ke sana ya. Nah, kemudian nanti akan ditanya tuh sama petugasnya, sama dokternya, sama bidannya, sama perawatnya. Nanti saat ditanya harus berterus terang, terbuka. Mulai kapan, gejalanya apa aja gitu. Terus kemudian berhubungan dengan siapa. Toh ini kan terbuka juga nggak akan diinformasikan ke orang lain. Tapi tadi keterbukaan itu akan bisa menentukan diagnosanya. Kenapa sih penyakitnya gitu. Nanti kalau penyakitnya ketahuan, oh penyakitnya ini misalnya. Nanti kan tata laksana atau pengobatannya tepat. Ya, jangan ditutup-tutupi. Ditutup-tutupi karena malu ya, misalnya gini. Pernah berhubungan dengan orang lain, padahal dia pernah ya, misalnya jajan. Tapi dia bilang, enggak, saya enggak. Padahal itu karena infeksi menular ya. Jadi harus terbuka. Kemudian nanti dikasih obat tuh sama dokter atau petugas kesehatan. Nanti kalau dikasih obat, biasanya ada antibiotik. Nanti obat-obat itu harus minum sampai habis, sesuai informasi dari dokternya. Nah, selanjutnya, kalau yang sudah berkeluarga, jangan berhubungan seksual selama masa pengobatan IMS. Apalagi yang belum berkeluarga, nggak boleh ya. Nah, nanti harus jangan berhubungan. Nah, diem, puasa. Nah, kemudian jangan hanya berobat sendiri. Ya, kalau misalnya dia sudah berpasangan, satu yang diobati, satunya enggak. Nanti yang ini sembuh, hubungan lagi, ketularan lagi. Jadi dua-duanya. Nah, nanti kan dimarahin sama pasangannya. Ya nggak apa-apa kan. Yang penting kan ngomongnya baik-baik gitu ya, dibilangi ya demi kesehatan gitu, untuk kesembuhan. Kan nanti juga akan ada dampaknya loh kalau misalnya tidak diobati dengan tuntas. Ya begitu. Jadi diajak pasangannya ya, gitu ya. Nah, kemudian jangan mengobati sendiri karena obatnya bisa beda-beda antara penyakit IMS 1 dengan penyakit IMS yang lain. Contoh misalnya, penyebabnya jamur, nggak bisa diobati antibiotik. Begitu ya, pasti obatnya obat jamur. Ya, dan obat jamurnya bukan salep 88 misalnya gitu ya, enggak. Jadi khusus, ada obat-obat khusus. Nah, kalaupun ada teman-teman yang ngasih saran, minum obat ini aja, minum obat ini aja. Jangan dituruti. Kenapa? Karena kalau minum obat sendiri-sendiri, tanpa anjuran, tanpa hasil pemeriksaan, nanti khawatirnya satu, alergi. Tiba-tiba nanti setelah minum obat pingsan. Ya. Atau dua, nanti resisten. Resisten itu kebal. Jadi dikasih obat yang sama, nggak sembuh-sembuh. Ya, gitu ya. Jadi nanti diperiksa dulu, akan dijaga kerahasiaannya. Nah, nanti diberikan pengobatan yang tepat supaya bisa mengobati dan menghilangkan penyakit. Nah, ini masih pertanyaan nyambung tuh dari yang tadi. Apa yang terjadi jika IMS tidak diobati secara tepat? Masih nyambung kan? Ya, kira-kira apa? Ya, apa nih? Ya, sakit berkepanjangan. Jadi
pipis nanahnya atau pipis kadang sangat pipis sakit itu terus gitu, nggak sembuh-sembuh kan, karena nggak diobati. Ya kadang-kadang dari mulai bintik-bintik, lepuh, bintik-bintik jadi luka koreng terus dari 1, 2, 3 akhirnya semuanya koreng. Ya. Nah, yang keduanya bisa menjadi gangguan kesuburan, mandul. Orang nikah kan pengennya punya anak, punya keturunan. Kalau mandul kan, aduh ya, nggak punya keturunan, nggak enak, ya. Jadi, atau bisa juga impoten tuh. Impoten, tahu impoten? Ya, nggak bisa berdiri. Kalau pada laki-laki nggak bisa berdiri, duduk aja tuh burungnya. Iya, kalau pada perempuan, hilang tuh rasa keinginannya. Ya. Nah, yang ketiga atau yang keempat nanti dapat menyebabkan kematian, kayak HIV, ya, AIDS, nanti bisa menyebabkan kematian. Ya. Untuk itu kita perlu menghindari. Bagaimana cara menghindarinya? Nah, ini adalah pertanyaan selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri dari IMS? Apa nih? Nah, ini ya. Nah, yang pertama, ini kalau digabung itu A, B, C, D. A, B, C, D, E. Oh, tambah dengan edukasi. Ada 5 tuh ya. A, B, C, D, E. Apa itu A? A itu abstinence. Jadi libur ya, absen. Jadi nggak melakukan hubungan seks dengan siapa saja. Sudah puasa saja, nah, abstinence. Yang kedua, be faithful. Ya, artinya saling setia. Jadi tidak satu orang aja yang setia. Misalnya berpasangan nih, suami dengan istri ya. Nah, suaminya setia, istrinya juga setia. Atau istrinya setia, suaminya ya harus setia. Ya artinya tidak jajan atau tidak berhubungan seksual dengan orang lain. Dengan pasangannya saja yang sah ya. Nah, itu be faithful. Yang ketiga, kondom. Tahu kan kondom? Sarung ya, sarungnya. Ya, ada tuh untuk perempuan ada, untuk laki-laki ada, untuk melindungi itu ya. Nah, ini kondom digunakan untuk orang-orang yang sudah aktif secara seksual. Artinya apa? Ya suami istri ya, suami istri, tapi yang bersiko. Ya misalnya punya HIV, punya IMS, pengen bersiko gitu ya. Tadi sudah absen nggak mau misalnya pakai kondom ya. Yang bersiko. Ya. Kemudian don't drug. Nah, don't drug itu artinya pada saat mau melakukan dia jangan minum-minum yang beralkohol atau menggunakan nafsa ya, psikotropika ya. Jangan digunakan, jangan minum dulu. Kenapa? Karena kalau minum teler kan. Teler dia. Nggak konsentrasi, nggak tahu, nggak bisa pikir gitu ya. Jadi kalau mau berhubungan aja lupa kalau harus menggunakan kondom. Ya. Nah, yang kelima, edukasi. Pemberian informasi, peningkatan pengetahuan. Ya sekarang nih, ya adik-adik jadinya kan tahu, paham. Minimal kan, oh ada yang bisa dilakukan untuk melindungi diri dari MS. Yang pertama, puasa tidak melakukan hubungan seks. Yang kedua, setia sama pasangan. Yang ketiga, menggunakan kondom bagi yang berisiko. Yang keempat, tidak menggunakan nafsa, obat-obat terlarang ataupun minuman beralkohol. Yang kelima, edukasi. Ya, jadi cari tahu, belajar, membaca atau dapat informasi dari teman-teman. Ya, sekarang kan browsing banyak ya. Nanti dari situ cari informasi mengenai bagaimana IMS itu, bagaimana penularannya dan lain-lain ya. Nah, yang selanjutnya ini tambahannya, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif agar dapat menyalurkan energi dan
mengelola hubungan seksual dengan baik. Apa tuh kegiatan positif? Misalnya olahraga, ya, kemudian ikut jamiah, misalnya aktif di organisasi, misalnya gitu ya, atau puasa, puasa Senin Kemis, karena puasa akan mengurangi kita memikirkan hal-hal yang negatif. Ya, begitu ya. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan. Bagi mereka yang telah aktif seksual, misalnya dengan sudah punya pasangan, sudah berkeluarga, harus aktif memeriksakan diri dan pasangan pelayanan kesehatan secara rutin dan sedikit. Selanjutnya, kenali tanda dan gejala IMS pada diri sendiri dan pasangan. Tadi kan tanda dan gejalanya. Pipis mana, sakit saat pipis, ada luka-luka, gatal, ya, dan lain sebagainya. Rasa panas, ya, gitu ya. Ya. Ada yang mau diskusi? Barangkali ada yang punya pengalaman atau teman-teman nanya gitu. Nah, nanti boleh diskusi, atau kalau mau nanya-nanya tinggal chat aja. Ya, chat aja, nanti kita balas chatnya ya. Ya, misalnya malu nih ngomong langsung. Padahal mah nggak boleh malu ya. Ilmu itu nggak boleh malu. Tadi juga kita terbuka kok ya. Nah, nanti akan kami balas chatnya. Kita bisa diskusi kok di situ ya. Syukur-syukur kalau adik-adik punya grup, nanti ada trainernya ya. Nanti kalau ada informasi atau ada pertanyaan kan bisa langsung dijawab. Ya, oke. Terima kasih. Ya, baik. Mohon maaf, kami telah memberikan informasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.